Ada sukacita di tempat ini? Amin. Boleh salam kanan kirinya bilang welcome home. Pakai namanya ya. Kalau belum kenal bisa kenalan. Haleluya. Amin. Kita mau sama-sama datang ke hadiratnya Tuhan. Mari kita naikkan pujian, tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari semua suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan, satu suara menyatakan, satu suara menyatakan, sama-sama kita katakan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kebanggaan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Bertepuk tangan bagi Tuhan. Benar Tuhan, kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan di tempat ini. Kami berkumpul Tuhan dari suku dan bangsa untuk meninggikan nama-Mu. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari semua suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan, 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 keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kebanggaan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya, sorakan haleluya, haleluya. Amin. Kita mau naikkan pujian. Kita percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya jalan kebenaran. Amin. Yang percaya sorakan haleluya lagi. 1, 2, 3. Haleluya. Coba lihat ke kanan kirimu, apakah ada senyum hari ini? Ada sukacita hari ini? Amin. Haleluya. Kita mau naikkan lagu pujian ini. Kita mau serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. I lay my life down. I lay my life down at your feet.
one way. Jesus, you're the only one that I could live for. Kami mau nyatakan Tuhan bahwa Engkau adalah kebenaran Tuhan yang utuh dan sejati Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau naikkan lagu pujian ini dari dalam hati kami Tuhan. Mari katakan. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, the truth. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. One way, Jesus. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Kayak muji Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan di tempat ini. Boleh tos kanan kirinya bilang Tuhan Yesus baik. Ada orang-orang di sini yang mau terbang bersama Tuhan. Boleh lambaikan tangannya. Kita mau sama-sama terbang bersama Tuhan. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu, Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu memimpinku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. boleh rentangkan tangannya. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. benar Tuhan, kami akan aman Tuhan di dalam-Mu. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu memimpinku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Yang siap terbang bersama Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu, Jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh tak membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan.
dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pada saat ini Tuhan, kami mau datang Tuhan ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau masuk Tuhan ke dalam gerbang-Mu Tuhan, ke dalam pelataran-Mu Tuhan. Dengan hati penuh ucapan syukur Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Amin. Kaulah penulis hidupku. Kau membuat segalanya baru. Engkau di dalamku dan ku ada dalam-Mu. Kira ada yang tak mungkin bagi-Mu. Ku dicipta untuk-Mu, untuk membawa harum nama-Mu. Engkau di dalamku dan ku ada dalam-Mu. Kini ku datang mencari wajah-Mu. Mengasihi-Mu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatan-Mu, mengabdikan hidupku sesuai rencana-Mu. Ku mau menyembah-Mu sampai akhir hayatku. Kau memahami hatiku, hanya Kau yang mengertiku selalu. Engkau di dalamku dan ku ada dalam-Mu. Kini ku datang mencari wajah-Mu. Mengasihi-Mu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatan-Mu, mengabdikan hidupku sesuai rencana-Mu. Ku mau menyembah-Mu sampai akhir. Mengasihi-Mu, mengasihi-Mu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatan-Mu, mengabdikan hidupku sesuai rencana-Mu. Ku mau menyembah-Mu sampai akhir hayatku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar
itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku Tuhan, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami mau memandang wajah-Mu Tuhan. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidup. Mengejar hadir-Mu Tuhan. Mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu Yesus. Mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kira lalabasya takara lalabade. Kira lalabadi aranda lalabasya takaramo. Kira lalabasya ne yara lalabata. Ikara lalabasya takaramo. Kiri dianda lalabasya mediande. Ora takara lalababababababata. Haleluya. Kami sembahkan, kami puji nama Yesus Tuhan. Kirianda lalabaya lalabasa takara lalabata. Hera namo yande amosa dana ya batakara lalabade.
Yesus Tuhan. Haleluya. Ini kerinduan kami ya Tuhan, mengejar hadir-Mu dalam hidup kami. Karena kami tahu di dalam Engkau dan dalam hadirat-Mu kami memperoleh segala sesuatunya Tuhan. Kami tahu rancangan Tuhan dahsyat, ajaib, luar biasa bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Berkati firman-Mu pada sore hari ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Urapi kami semua ya Tuhan. Baik hamba-Mu yang menyampaikan dan semua umat Tuhan yang mendengarkan. Terima kasih Bapa, biar Engkau yang berkuasa atas kami semua. Dan juga Tuhan yang membukakan setiap rahasia kebenaran firman Tuhan untuk disampaikan pada saat ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, haleluya. Sama-sama kita katakan, kami memiliki pikiran Kristus, langkah-langkah kami sesuai dengan pikiran Kristus. Shalom. Silakan duduk saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Thank you Musik Ministry. Judul pada sore hari ini adalah iman dan tindakan, saudara-saudara. Iman dan tindakan. Orang percaya itu berkata dia punya iman tetapi juga harus sejalan dengan tindakan. Setuju nggak setuju? Jangan bilang orang beriman tapi tindakannya tidak mencerminkan imannya. Tidak mencerminkan Yesus dalam kehidupannya, saudara-saudara. Dan berapa banyak orang percaya tidak sadar bahwa mereka adalah orang-orang yang luar biasa, saudara-saudara. Mungkin juga ada di antara kita di mana kita sudah tidak sadar bahwa kita ini orang-orang yang luar biasa. Mengapa saya katakan demikian? Karena ketika orang percaya dikaruniai iman, ketika orang mempercayai Yesus mampu dan dianugerahkan untuk percaya kepada Yesus, artinya dia akan bisa melakukan perkara-perkara yang dahsyat, perkara-perkara yang luar biasa. Amin. Karena kenapa saudara-saudara? Karena ketika orang beriman kepada Kristus artinya ada hal-hal yang Tuhan ubahkan dalam kehidupannya. Siapa yang ketika percaya Yesus hidupnya berubah? Puji Tuhan. Pasti ada dampak saudara-saudara. Pasti ada hal yang luar biasa terjadi bagi kehidupan saya dan saudara yang percaya di dalam Yesus. Apapun latar belakang saya dan saudara, apapun latar belakang kita itu tidak akan mengganggu apa yang Tuhan mau kerjakan melalui kehidupan saya dan saudara. Mungkin banyak orang yang minder. Siapa suka minder di sini? Puji Tuhan dong, hebat ya gereja sini nggak ada yang ngaku mungkin ya. Ada yang suka minder nggak? Kalau saya saudara-saudara, sebelum belajar ya, sebelum kuliah dulu, saya pernah share kalau nggak salah, kalau bicara dengan teman, ya teman kuliah atau dengan siapapun, saya itu cuma menjadi pendengar yang baik. Oh iya gitu ya. Dia terus kemudian berbicara, oh iya gitu. Saya nggak bisa berbicara dengan lancar saudara-saudara. Ya, nggak bisa. Orang sudah ribuan kata, saya mungkin cuma 5 kata saudara. Karena tidak tahu merangkai kata-kata yang bagus. Tapi nggak tahu ya, kalau orang pacaran kan suka merangkai kata-kata dan itu keluar dengan sendirinya. Benar nggak benar? Ya, meskipun dia tidak tahu puisi, tapi kalau sudah ketemu dengan orang yang dia kasihi, banyak aja idenya, benar gak? Ya. Mungkin juga bukan dengan kata-kata, tapi terekspresi dengan tindakan. Ya. Nah, saudara-saudara, kita akan belajar iman dan tindakan. Jadi orang yang percaya kepada Kristus, dia harus meyakini bahwa iman yang dia percaya itu mengubah kehidupannya. Kita akan baca nanti saudara-saudara, ini konteksnya ada di dalam Ibrani 11 ayat 24 sampai 29. Orang yang memiliki iman dia punya tindakan-tindakan iman. Contoh yang akan kita lihat pada sore hari ini adalah Musa. Ya. Musa orang yang beriman kepada Tuhan dan kita bisa lihat perubahan drastis terjadi dalam kehidupannya.
perubahan yang drastis terjadi dalam kehidupan Musa, di mana ketidakmampuan itu diubahkan oleh Tuhan menjadi mampu supaya dia bisa menggenapi apa yang menjadi kehendak Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupannya. Artinya juga bahwa saya dan saudara, siapapun kita, tidak ada hal yang bisa menghalangi kita untuk bisa mencapai apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Enggak ada saudara-saudara. Apalagi cuma berbicara tentang sakit hati, ya, kecewa. Masa semua itu menghalangi kita untuk kita bisa mencapai kehendak Tuhan? Coba lihat tetangga kanan kirimu. Kira-kira dia suka sakit hati enggak? Wah, luar biasa. Berarti sini orang-orang beriman, haleluya, yang disertai dengan tindakan. Nah, kita akan lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-24 sampai 26. Ibrani 11, 24 sampai 26, saya ajak kita semua baca bersama-sama dengan suara yang keras. Bisa? 1, 2, 3. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. 25. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. 26. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Amin. Nah, apa yang dimaksud di sini saudara-saudara? Jadi orang yang beriman itu dia punya tindakan-tindakan. Yang pertama adalah dia mengarahkan pandangannya kepada kekekalan. Orang yang beriman akan diubahkan Tuhan untuk bisa melihat apa yang menjadi rencana Tuhan yang besar dalam kehidupannya. Artinya sama seperti Musa, dia tidak lagi memandang tentang jabatan, kehormatan, benar gak? Kalau kita baca dalam 24 sampai 26 sini ya. Dia tidak lagi mau menikmati kesenangan daripada dosa. Artinya ketika kita percaya kepada Yesus, tindakan kita akan disertai dengan perbuatan-perbuatan di mana saya dan saudara akan mulai meninggalkan hal-hal yang Tuhan tidak mau. Setuju enggak? Pernah alami saudara-saudara waktu kita percaya sungguh-sungguh sama Tuhan, aduh kayaknya saya enggak boleh banyak cerewet deh kayaknya gitu ya. Aduh kayaknya saya enggak boleh banyak membicarakan orang. Benar? Benar? Oh kayaknya saya harus ke gereja deh. Saya butuh Tuhan. Jadi ada perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan orang percaya. Karena kenapa? Yang bekerja dalam kehidupan saya dan saudara adalah kuasa Tuhan. Melalui kuasa Tuhan kita bisa bertindak dengan tindakan-tindakan yang akan menuju kepada kemuliaan Tuhan. Pernahkah kita berpikir bahwa saya harus berdoa? Saya butuh untuk berdoa. Siapa yang masih berdoa jam 4 pagi? Masih ya? Oke, puji Tuhan. Tindakan iman itu adalah tindakan yang disertai dengan perbuatan di mana mungkin saudara yang awalnya tidak suka berdoa, aduh bangun pagi-pagi, kan berat ya, bangun pagi-pagi tapi sudah mulai ada. Sama seperti minggu lalu, Pastor Joao ya, semangat membara ketika dia cinta mula-mulanya, saya katakan demikian karena beliau pada saat itu memang lagi semangat dalam Tuhan dan selalu hanya ada di pikirannya, apa dibilang minggu lalu? Doa syafaat. Ya, kangen gitu, ada itu loh, itu perubahan saudara-saudara. Jadi dia tidak berpikir lagi kepada apa yang diinginkan ya. Pastor Joao mungkin enggak berpikir pada saat itu, mungkin enggak mau makan-makan yang enak, kayaknya saya mau doa aja gitu kan. Ya, karena ada perubahan saudara-saudara, iman bekerja dalam kehidupan Pastor Joao pada saat itu mengubahkan dia untuk dia berpikir tentang hal-hal yang rohani. Jadi mari kita renungkan, kalau kita sedang hidup dalam iman, kita sedang berpikir tentang apa yang Tuhan mau buat di masa depan. Apa yang Tuhan mau buat dalam kehidupan saya dan saudara. Yang setuju katakan amin. Seperti itu saudara-saudara. Pandangan mulai berubah. Nah tadi Dr. Paul bilang, orang datang ke gereja dengan, ya saya nggak mau bilang rok ya, kalau cowok-cowok kan ntar masa pakai rok, nggak mungkin ya. Yang ketat-ketat mungkin tadi disinggung saudara-saudara. Tetapi
Kalau orang benar-benar dia meresapi imannya, hidup di dalam iman, akan ada warning dalam hati dan pikirannya. Aduh kayaknya nggak cocok sekarang saya kalau pakai rok pendek, kalau ke gereja, atau saya pakai sesuatu yang tidak layak. Karena Roh Kudus itu akan berbicara dalam kehidupan kita. Setuju nggak setuju? Tapi kalau saudara tidak ada perubahan, nah kita harus bertanya-tanya, ini kira-kira ada iman enggak ya? Karena iman itu harus disertai dengan tindakan. Jadi secara jasmani kita akan berubah saudara-saudara. Melihat, wah ini sudah enggak benar kayaknya. Kembali kepada tracknya. Ya, pakaian-pakaian kita dan semuanya saudara-saudara pasti akan menuju kepada kebaikan. Karena kita sedang memandang apa yang Tuhan mau buat di masa yang akan datang. Kita sedang mempersiapkan sama seperti di sini dibilang Musa tidak lagi memandang hal-hal duniawi saudara-saudara. Tapi pandangannya diarahkan kepada upah. Upah itu bisa berbicara saya bilang di sini juga tentang kekekalan nanti ya di sorga. Tapi juga upah di sini saya bisa tafsirkan bahwa dia sedang berbicara tentang keselamatan dari Israel. Israel harus keluar dari perbudakan. Saudara bayangkan seorang yang pemalu yang tidak cakap berbicara, tetapi ketika dia punya iman, maka dia mulai memandang kepentingan yang lain dari biasanya. Aku yang kita sudah semakin dipangkas, dikurangi. Ya, setuju? Enggak setuju? Kita pun ada saat ini saudara-saudara, sore hari ini kita memangkas keinginan kita. Kalau bisa satu kali ibadah pagi aja lah, siang sampai malam, ayo kita menikmati kebaikan Tuhan. Tapi disinilah justru terlihat bahwa kita sedang mengarah kepada perubahan. Ibadah 1, ibadah 2, ibadah 3, saudara-saudara. Kalau bukan iman yang bekerja dalam kehidupan saya dan saudara, kita akan gak ada di sini. Tapi nanti orang berkatakan nanti kita wajib harus gimana dong. Enggak saudara-saudara, saudara enggak punya iman, saudara tidak akan mentaati instruksi. Tapi karena saudara punya iman, saudara akan mentaati instruksi. Itu poin berikutnya saudara-saudara. Saya sudah ke situ aja. Nah, sama seperti Musa diubahkan oleh Tuhan, Dr. Paul bilang tadi, Paulus diubahkan oleh Tuhan saudara-saudara. Betul? Mindsetnya berubah, cara pandangnya berubah. Tujuannya menjadi berubah ketika dia mengejar orang-orang Yahudi untuk dibunuh, tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Wow, amazing. Bilang bersama-sama saya, wow. Wow, luar biasa karena saudara bayangkan 180 derajat, bukan 360 ya. 180 derajat berubah dari mengejar orang Yahudi untuk dibunuh, tapi kemudian berubah mengejar mereka supaya mereka bisa kenal Kristus. Itu dampak perubahan dari orang yang punya iman. Paulus berubah, dia mengejar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Renungkan pada hari ini apakah saya dan saudara semakin mengejar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang kedua, tindakan yang terjadi ketika kita memiliki iman sama seperti Musa di sini, kita baca di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-27. Ibrani 11:27 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Yang kedua di sini, orang yang beriman maka tindakannya akan dipenuhi oleh keberanian, saudara-saudara. Amin. Dia tidak takut kepada instruksi yang salah. Instruksi daripada Firaun, saudara-saudara. Pada saat itu. Tetapi justru apa yang bisa kita lihat dari ayat ini membuktikan bahwa kebesaran iman daripada Musa, ya, Firaun memang orang yang paling berkuasa di seluruh muka bumi pada saat itu, saudara-saudara. Namun Musa tidak takut kepada Raja Firaun. Karena hidupnya berubah, dia menjadi takut kepada Raja di atas segala raja. Keberanian itu muncul untuk bisa menghormati Allah lebih besar daripada menghormati jabatan
atau penguasa pada saat itu. Pengalaman bertemu dengan Tuhan daripada Musa membuat dia memilih untuk tidak mentaati instruksi daripada raja. Tentunya di sini instruksi yang salah ya. Jangan tiba-tiba saudara berpikir pada saat ini kita harus melawan pemerintah. Jangan saudara-saudara. Ya, kalau salah instruksi salah ya kita nggak boleh ikut. Ya, even itu instruksi ya. Masa kalau saudara-saudara semua orang Israel atau semua orang Jakarta sembah ilah, nah, kita nggak boleh. Setuju? Ya kan instruksi yang salah. Dan apa yang dilakukan oleh Musa, dia lebih menghargai kerajaan Allah. Saya percaya di sini kita semua orang yang ada ketika kita beribadah kepada Tuhan, itu juga harus menjadi sebagai suatu penghargaan terhadap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mengkhianati daging kita, ya, kesenangan dunia kita dan kita datang untuk menyembah Tuhan. Di sini kita bisa pelajari juga bahwa Musa, dia belum punya pengalaman untuk memimpin bangsa, apalagi bangsa Israel. Saudara kayaknya lebih suka, kalau disuruh pilih, saudara pilih, enggak tahu ya, beda sih. Suruh pilih jadi pemimpin Israel pada saat itu atau memimpin bangsa Indonesia saat ini. Lebih milih Israel ya, waduh luar biasa. The next Moses ya saudara-saudara. Karena nggak mudah orang yang sudah konsep pikirnya sudah tertanam sebagai budak itu untuk diubah kan nggak bisa saudara-saudara. Saudara yang suka, siapa yang suka dulu suka berantem? Berapa tahun bisa berubah? Ketika ikut Yesus. Kita pun sudah sekian puluh tahun ikut Yesus, kalau diperhadapkan dengan hal-hal yang begitu, yang berantem saudara-saudara, terpancing enggak saudara-saudara? Masih enggak? Masih bisa emosi enggak? Orang beriman disertai tindakan emosi saudara-saudara. Kita lumrah dong masih emosi ya, tapi kan sasarannya harus tepat. Tapi saya percaya kayak saudara kita Marvi, ya Bung Alan di sini, saudari Joyce tadi angkat tangan, itu pasti sudah berubah saudara-saudara. Gak secepat dulu mungkin kalau ada reaksi, gitu kan. Cepat saudara-saudara, tapi sudah ada remnya. Setuju gak setuju? Bung Alan ya? Kalau zaman dulu saudara-saudara, jangan tanya ada. Mungkin bisa sharing ya, kesaksian mungkin, perubahan terjadi. Nah, tapi di sini berbicara tentang keberanian untuk melakukan tindakan-tindakan iman yang benar. Ya, bukan tawuran ya. Saudara-saudara, angkat golok sudah suka lihat saat ini ya. Orang-orang tidak menghargai hidup, tapi kita di sini kita harus angkat pedang roh untuk bisa menyatakan kebenaran. Amin. Jadi ada keberanian. Keberanian itu juga bersifat sama seperti keberanian untuk menolak hal-hal yang tidak benar dalam hidup kita. Menolak semua hal yang akan membawa saya dan saudara semakin jauh dari Tuhan. Keberanian seperti itu disebabkan karena tindakan iman. Berikutnya, yang ketiga. Tindakan-tindakan apa yang akan kita buat ketika kita memiliki iman? Mengerjakan ketaatan. Ya. Orang iman itu selalu berhubungan dengan ketaatan. Iman tidak bisa dipisahkan dengan ketaatan. Mari kita baca di dalam ayat yang ke-28 dari Ibrani 11. Ibrani 11 ayat 28, 1, 2, 3. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan memercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Kalau kita lihat dari ayatnya biasa aja ya, karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, tapi kita harus lihat latar belakang daripada apa yang diceritakan dalam kisah ini saudara-saudara. Ya, bayangkan seorang Musa. Ini kan pemercikan darah sudah mau masuk kepada kematian anak sulung ya, tulah itu ya, tulah ke-10.
kematian anak sulung. Saudara bayangkan 9 tulah, 9 katakanlah mujizat ya. Demonstrasi kuasa Allah untuk membebaskan Israel itu terjadi, tapi tidak keluar-keluar saudara-saudara. Mungkin kita berkata, wah 7 harusnya udah keluar ini. Israel harus bebas dari tanah Mesir. Musa mungkin juga berpikir kalau sudah 7 kali mungkin Tuhan sudah akan membawa Israel keluar dari Israel. Namun 9 kali saudara-saudara. Dan ke-10 ini dia harus mentaati. Harus persembahkan korban. Ya, setiap rumah sudah dihitung baik-baik. Kalau dia punya kekurangan, dia tidak mampu bisa join dengan tetangga. Dengan jumlah orang yang bisa masuk dalam kategori yang ditentukan, saudara-saudara. Dan akhirnya mereka melakukan instruksi Musa tetap mentaati Allah. Yang tidak mungkin bagi dia, yang mungkin dia juga merasa kecewa, ini enggak jadi-jadi Tuhan, kenapa 9 karya Tuhan yang dahsyat untuk bisa membuka mata Firaun dan Mesir, tidak juga membawa mereka keluar dari Mesir. Tetapi tindakan ketaatan daripada Musa menghasilkan sesuatu. Ya, tindakan ketaatan yang saya bilang tadi ya, kalau kita dengar instruksi ya dari hamba Tuhan, kita harus belajar mentaati. Memang tidak mudah. Siapa sih ketika baru percaya disuruh untuk melakukan sesuatu. Nah, contoh yang sering kali hari-hari ini disampaikan oleh Dr. Paul, kalau disuruh pergi ke tempat pelayanan. Siap gak siap? Siap ini di mulut apa di hati saudara-saudara? Siap gak siap? Kalau kita punya iman, bertumbuh dalam iman, kita dimampukan untuk bisa meresponi instruksi. Amin. Gak mungkin Tuhan kasih instruksi tanpa kita punya kesiapan. Sebenarnya Tuhan kan kita selalu belajar ya, Tuhan sudah mempersiapkan kita terlebih dahulu. Cuman kan kita yang tarik ulur, mau gak mau, mau gak mau. Tapi Tuhan beri kita kemampuan untuk bisa mentaati. Sampai kita mencapai apa yang menjadi rencana Tuhan yang luar biasa. Jika iman kita sehat, itu sebabnya Dr. Paul bilang tadi juga, kita harus punya persekutuan yang benar dengan Tuhan. Itu salah satu kunci termujarab bagi saya dan saudara untuk bisa mentaati Tuhan. Setuju enggak? Kita bilang kita di mulut, kita setuju, kita mau pergi, namun ketika kita tidak punya persekutuan yang erat dengan Tuhan, belum tentu kita berani ketika hari itu datang, saudara-saudara. Karena kenapa? Dalam persekutuan itu suka kita bahas, kita pelajari bersama-sama. Tuhan ubahkan bagian-bagian Tuhan, permak Tuhan, lukis Tuhan, bentuk hati, pikiran, roh, jiwa, dan tubuh kita sampai kita siap. Jadi sebenarnya ketika instruksi dari hamba Tuhan melalui hambanya turun sampai kehidupan saya dan saudara, artinya sebenarnya Tuhan sudah membentuk kehidupan kita terlebih dahulu. Setuju enggak setuju? Enggak mungkin saudara-saudara Tuhan suruh atau kasih instruksi tanpa kita dikasih tahu, tanpa kita disiapkan. Ya, beberapa waktu yang lalu ada juga hamba Tuhan kita yang diutus dan memang terkonfirmasi Tuhan juga bicara sama sama hamba Tuhan itu, betul? Coba lihat tetangga kanan kiri saudara-saudara. Kira-kira Tuhan suka bicara enggak ya? Yakin enggak tetangga kanan kirimu kalau Tuhan suka bicara? Yakin? Bicara dong, ada firman kok. Bicara, ibadah 1, ibadah 2, ibadah 3. Bicara saudara-saudara. Cuman kita yang suka keraskan. Coba lihat sekali lagi tetangga kanan kirimu. Dia suka kerasin hati enggak? Enggak lah. Coba tetangga yang lain. Oh tanya Jo, coba tanya. Tanya, kamu suka kerasin hati enggak? Jawabannya? Artinya kita sedang berjalan dalam tindakan ketaatan. Kalau kita sedang berjalan dalam tindakan ketaatan saudara-saudara. Yang berikutnya, terakhir.
Orang yang beriman tindakannya, dia akan bertindak untuk menjadi alat mujizat Tuhan. Sekali lagi, orang yang punya iman, dia punya tindakan ya untuk menjadi alat mujizat Tuhan. Kita baca ayat yang ke-29. Kita baca Keluaran 14 ayat yang ke-13. Tapi enggak apa-apa, kita baca ayat yang ke-29 dulu. Ibrani 11:29 dulu, ya. 1, 2, 3. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Orang yang enggak punya iman enggak mampu untuk bisa melewati apa yang sudah Tuhan siapkan. Betul? Kita baca sekarang di Keluaran 14 ayat 13 dan 14. Siap? Siap gak siap? 2, 3. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Apa artinya dalam poin yang keempat? Menjadi alat mujizat Tuhan. Perhatikan saudara-saudara. Tuhan butuh satu orang dalam hal ini pada waktu itu ya. Untuk mau berdiri teguh sampai mujizat, sampai rancangan Allah pada saat itu untuk mengeluarkan Israel dari Mesir itu terjadi. Tuhan butuh Musa pada saat itu untuk membawa Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan butuh Musa untuk dia tetap berdiri teguh pada ayat 13 tadi kita sudah baca ya. Ketika orang sudah mulai berkata-kata negatif, ketika bangsa Israel ketika mereka dikejar oleh orang-orang Mesir, prajurit Mesir, mereka sudah mulai ketakutan dan mengucapkan kata-kata negatif terhadap Musa. Namun disinilah Tuhan butuh satu orang untuk tetap pegang janji Tuhan sampai mujizat Allah terjadi, saudara-saudara. Tuhan butuh saya dan saudara untuk kuasa Tuhan terjadi, untuk rencana, untuk rancangan Tuhan terjadi melalui hidup saya dan saudara. Orang lain harus berubah, orang lain harus terima mujizat Tuhan. Orang lain harus dibebaskan, orang lain harus diselamatkan. Bilang kepada tanggamu, saudaraku, Tuhan sangat butuh engkau. Ya. Karena itulah akibat tindakan iman saya dan saudara harus tetap berdiri teguh apapun situasinya. Karena itulah kunci sehingga Israel bisa keluar daripada Mesir, saudara-saudara. Seandainya Musa tidak berdiri teguh, pulang tuh balik lagi Israel, bisa enggak? Kira-kira? Balik lagi. Gak usah disuruh, memang ditarik semua orang-orang Israel, diseret kembali ke Mesir. Namun ada orang yang berdiri untuk jadi alat Tuhan untuk mujizatnya bisa terjadi, saudara-saudara. Tuhan tidak pernah gagal dalam rencananya, sebab itu Dia pasti tahu siapa orang yang tepat. Setuju gak setuju? Apakah kita orang yang tepat gak tepat? Yakin dong saudara-saudara. Kita orang yang tepat untuk jadi alat Tuhan. Bagi keluarga kita, amin. Bagi saudara-saudara kita, bagi tetangga-tetangga kita, bagi gereja kita, bagi bangsa kita. Tuhan butuh satu orang. Kepada siapa Tuhan menaruh kepercayaannya untuk membuat mujizat Tuhan? Kepada orang-orang yang tetap mau berdiri teguh. Kalau kita berhenti sama seperti Musa, kalau Musa berhenti pada saat itu, Israel enggak bebas-bebas, saudara-saudara. Pertanyaan juga, refleksi bagi kita juga. Kalau saya dan saudara seandainya berhenti pada saat ini,
Bukankah apa yang Tuhan rencanakan melalui kehidupan kita secara pribadi terhambat oleh karena kita tidak menyelesaikan sampai akhir. Pasti ada banyak tantangan, pasti ada banyak rintangan, pasti ada yang menangis-nangis di sana, ya. Pasti adanya banyak sakit hati, banyak kecewa, tapi bilang kepada tanggamu, saudaraku, tetap berdiri teguh sampai mujizat Allah terjadi. Sampai rencana Tuhan terjadi. Amin. Jangan berhenti saudara-saudara. Karena kita sudah ditentukan Tuhan. Kalau kita ada saat ini bukan kebetulan. Amin. Kita ada saat ini bukan kebetulan. Kita ada karena Tuhan punya rancangan yang besar dalam kehidupan kita. Apapun tugas, apapun profesi saudara-saudara. Apapun yang kita kerjakan pada hari ini. Mungkin saudara sedang berusaha untuk bangkit daripada kondisimu yang terpuruk saat ini. Mungkin itu cara Tuhan untuk memproses hidup kita. Mungkin engkau sedang tidak bisa bangkit daripada masa lalumu, gak move on. Itu mungkin cara Tuhan. Karena bukan berarti Musa di sini gak punya tantangan. Banyak saudara-saudara. Orang Manado bilang kepala batu. Ya, bangsa Israel keras kepala, tegar tengkuk. Tapi seorang Musa yang tidak bisa berbuat apa-apa karena iman di dalam Tuhan. Mampu untuk melakukan segala sesuatu. Artinya saudara-saudara terakhir, karena iman juga saya dan saudara mampu untuk melakukan segala sesuatu. Apapun kondisi kita mungkin sulit untuk menerobos saat ini. Tapi sudah ada kata kunci. Firman Tuhan juga tadi dibilang kalau saudara baca dalam Keluaran, jangan takut. Kalau perkataan jangan takut suka saya sampaikan itu adalah perkataan jaminan dari Tuhan. Bahwa Tuhan akan menyertai sampai selesai, sampai itu terjadi. Amin. Bilang kepada tetanggamu, saudaraku, jangan berhenti. Kerjakan terus. Kalau engkau lemah, berdoa kepada Tuhan. Kalau engkau tidak semangat, bangkitkan dirimu dalam Tuhan. Amin. Pasti selalu ada jalan keluar dari Tuhan. Hanya kita aja yang terlalu lebay saudara-saudara. Benar gak? Karena kan semua sudah, tadi dokter bilang, wah puji Tuhan ya. Ini apa dokter Paul bilang tadi? Kunci dari segala kunci ya. Kalau saya simpulkan, kunci tentang pernikahan, kunci tentang kehidupan, kunci tentang terobosan, kunci tentang mujizat Tuhan. Jadi gak ada alasan bagi kita untuk berhenti. Amin. Sekarang ngapain? Doa? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada saat ini. Tuhan tolong kami. Kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan kembali membangkitkan kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kami menjadi orang-orang yang menaruh iman, diizinkan Tuhan, dikaruniai Tuhan, iman untuk kami bisa bertindak dalam hal-hal yang Tuhan mau kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa pada saat ini buat kami semua yang mendengarkan dan hamba-Mu yang menyampaikan. Biar kami menjadi pelaku-pelaku firman, tetap berdiri teguh apapun situasi. Karena kami tahu rencana Tuhan, rancangan Tuhan besar dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi, setiap cobaan, ujian, tantangan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kami mampu melewati sampai kehendak dan rencana Tuhan terjadi luar biasa, sempurna melalui kami semua. Kami masing-masing ada di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua doa kami ke dalam tangan-Mu. Serahkan setiap kebenaran firman-Mu. Biar itu ambil jalur dalam kehidupan kami. Hati, pikiran, roh, jiwa, dan tubuh kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kita semua yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama berkata dengan saya, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan.